Awan panas Gunung Merapi mulai membakar kawasan hutan yang berada di lereng-lereng Gunung Merapi. 11 korban longsor galian pasir di Kampung Cibarengkok, Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Bandung, Jawa Barat dimakamkan. Selamat sore, saya Ine Sujono. Perkembangan Merapi akan mengawali pertemuan kita hari ini. Pemirsa, inilah seputar Indonesia. Awan panas Gunung Merapi mulai membakar kawasan hutan yang berada di lereng-lereng Gunung Merapi hari Minggu. Aktivitas semburan awan panas meningkat dari 19 kali pada hari Sabtu menjadi 51 kali pada hari ini. Luncuran awan panas Gunung Merapi semakin bertambah jauh. Senin siang sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hingga mencapai 2,5 km. Sehingga membakar kawasan hutan yang berada di lereng-lereng, namun belum mencapai perkampungan penduduk. Jarak perkampungan penduduk paling dekat dengan puncak Merapi mencapai 6 km, yakni Dusun Kinahrejo, Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Arahnya masih tetap, yakni ke arah tenggara menuju perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten dan masuk ke hulu Sungai Gendol dan Woro, serta mengarah ke barat daya menuju perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang dan masuk hulu sungai Boyong dan Kerasak. Intensitas awan panas Merapi juga semakin bertambah. Sejak pukul 00.00 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat Minggu siang, puncak Gunung Merapi menyemburkan awan panas sebanyak 51 kali. 32 kali lebih banyak dibandingkan hari Sabtu. Menurut Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian, Ratdomo Purbo, desakan magma dari perut semakin kuat. Diperkirakan kondisi ini terus meningkat karena intensitas dan jarak luncuran awan panas belum mencapai puncak. Satu hari kemarin jumlah awan panas kecil sedang itu 40. Hari ini dari jam 00 sampai jam 12 sudah 51 kali. Saya kira teman-teman lihat semua di daerah bahwa ada mulai awan panas. Ya sebenarnya itu yang kita antisipasi dengan awas itu, bahwa kita ini memang sudah fasenya awan panas. Memang yang keluar tentu saja yang kecil, sedang begini ya. Tapi ya memang itu awas diputuskan. Jalur cepat berapa Pak? Hasil pengamatan secara visual petugas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian, gempa fase juga terjadi sepanjang hari Minggu sebanyak 38 kali dan gempa guguran sebanyak 98 kali. Tim Liputan RCTI melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui aktivitas awan panas Gunung Merapi, kita bergabung bersama Rosalia Dewi Arlusi yang saat ini berada di Pakem, Kaliurang, Yogyakarta. Selamat sore, Lucy. Sore Ina. Ya, Lucy, apakah awan panas masih aktif hingga sore ini dan bagaimana situasi Merapi saat ini? Iya, memang ada peningkatan awan panas atau yang biasa disebut wedus gembel ini. Dan peningkatannya cukup signifikan Ina. Seperti yang tadi diberitakan, hari ini saja pukul 00 hingga pukul 12 ada terjadi 51 kali kemunculan wedus gembel atau 2 kali lebih banyak dari hari kemarin. Dan diperkirakan hingga sore ini sudah terjadi lebih dari 3 kali hari kemarin. Dan intensitas tersebut memang fluktuatif Ina, kadang berkurang, kadang muncul berkali-kali, namun untuk hari ini memang terbilang sangat sering. Sementara itu untuk kondisi Merapi saat ini dari tempat kami berada dapat dilihat bahwa puncak Merapi tertutup oleh kabut meskipun siang hari tadi sempat terlihat full penuh Gunung Merapi sehingga orang dapat memantaunya dengan lebih leluasa. Ina. Ya, Lucy, tadi Anda katakan peningkatan aktivitas Gunung Merapi cukup signifikan. Lalu bagaimana dengan kondisi warga di sana? Apakah mereka sudah mengungsi semua atau ada yang masih bertahan?
Iya, memang pantauan kami hari ini sudah banyak warga, tepatnya ratusan warga mulai mendatangi tempat-tempat pengungsian. Di tempat ini mereka kebanyakan berasal dari desa di lereng-lereng gunung dan mereka datang dengan truk yang telah disediakan oleh petugas. Di barak-barak tersebut kami mendapati ada banyak orang tua, ibu-ibu hamil, kemudian juga ada anak-anak, dan kami lihat memang tak banyak yang bisa dilakukan oleh para pengungsi di barak-barak tersebut. Dan siang tadi ini kami sempat mendatangi sebuah desa, tepatnya Desa Ngandong. Ini berada sekitar 6 km dari puncak Merapi. Dan yang kami dapati di sana ternyata masih cukup banyak warga yang bertahan di desa mereka. Mereka tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti mencari kayu, mencari rumput, dan bercocok tanam. Mereka nampaknya tidak takut meskipun ancaman wedus gembel atau awan panas ini selalu menghantui mereka. Dan meskipun status Merapi ini sudah naik menjadi awas, mereka tetap bersikukuh untuk tidak pindah ini. Alasannya mereka takut karena takut kalau ternaknya hilang atau dicuri orang. Dan selain itu Anda bisa lihat di belakang saya, ini wedus gembel atau awan panas sudah mulai keluar kembali dari puncak Gunung Merapi dan tingginya mungkin bisa diperkirakan sekitar 100 meter lebih. Dan fenomena seperti ini hari ini memang banyak sekali terjadi. Dapat dipastikan jumlah atau intensitas wedus gembel yang keluar dari puncak Gunung Merapi hari ini mencapai lebih dari 3 kali jumlah wedus gembel yang terjadi sejak hari kemarin. Ina. Dan kembali lagi ke yang tadi, Ina. Meskipun status Merapi awas, ini warga tetap bersikukuh. Mereka bertahan sampai pemerintah mau memberikan kepastian bahwa ternak mereka juga diungsikan bersama dengan mereka. Dalam artian ternak-ternak tersebut diberikan tempat evakuasi sehingga mereka juga bisa memberikan makan dan mengawasi ternak-ternak itu. Satlak Penanggulangan Bencana memang sebagian sudah melakukan pendataan terhadap hewan-hewan ternak milik warga. Namun hal itu tidak menjamin bahwa warga akan mau mengungsi dengan segera. Ina. Ya, terima kasih Rosalia Dewi Arlusi melaporkan langsung dari Kaliurang, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim evakuasi korban longsor galian pasir di Bukit Sarongge, Kampung Cibarengkok, Desa Nyalindung, Cipatat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akhirnya berhasil menemukan seluruh korban yang berjumlah 11 orang. Jenazah Endi adalah korban terakhir yang ditemukan pukul 2 dini hari tadi. Sebelumnya jasad masing-masing Undang Amut dan Iksan ditemukan saat penggalian dilakukan larut. Sementara kemarin petang jasad Ujang Kastiwa dan Nur serta Nano Taryono dan Erwin ditemukan dengan selang waktu setengah jam. Jenazah pertama yang ditemukan adalah Heri, warga Cempaka Mekar yang sempat tertimbun 9 jam setelah longsor terjadi. Di lokasi yang sama, 7 Maret lalu, 12 penambang juga tewas tertimbun longsor di lokasi yang sama. Polisi kini tengah meminta keterangan pemilik tanah, yakni Haji Olin dan Budi. 11 korban longsor galian pasir di Kampung Cibarengkok, Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Bandung, Jawa Barat siang ini dimakamkan. Sementara eskavator, truk, serta mesin galian pasir belum berhasil dievakuasi dari timbunan longsor. Isak tangis mengiringi pemakaman Hendi, Heri dan Erwin, warga Kampung Sudimampir, Desa Cempaka Mekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Atika, ibu Erwin, bahkan sempat pingsan. Di antar ratusan warga, ketiga jenazah korban longsor galian pasir selanjutnya dikebumikan di tempat pemakaman umum di kampung tersebut. Kesedihan juga tampak di rumah saudara Atika, Ida. 2 anak Ida, yaitu Heri dan Endi, juga menjadi korban longsor. Longsor yang terjadi Sabtu pagi kemarin menyebabkan 11 pekerja galian pasir milik PT Nyalindung tewas tertimbun tanah. Evakuasi oleh tim gabungan Polresta Cimahi, TNI dibantu warga, berakhir Minggu dini hari setelah berhasil mengevakuasi 11 korban. Sementara itu hingga Minggu siang, eskavator, truk serta mesin galian pasir belum berhasil dievakuasi dari timbunan longsor. Saat ini petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya longsor.
sedangkan dinas terkait akan meninjau ulang keberadaan galian pasir tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, koresponden Ilmi Hatta dan Imam Baruna melaporkan. Tim forensik Polda Sulawesi Selatan Minggu pagi melakukan otopsi Hasniyati, pembantu rumah tangga yang tewas dianiaya majikannya. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Minggu pagi menggali makam Hasniyati di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan untuk diotopsi. Proses otopsi jenazah Hasniyati yang berlangsung selama 2 jam ini dipimpin ahli forensik Dr. Ramdanan Bandasu, dibantu tim dokter dari Lab4 Polda Sulsel. Otopsi ini dilakukan untuk memastikan penyebab utama kematian pembantu rumah tangga asal Dusun Bulu Jampi, Desa Karecing, Sinjai Selatan, Sulawesi Selatan. Saat otopsi, tim dokter menemukan sejumlah bekas pukulan benda tumpul di tengkorak kepala korban yang diduga sebagai penyebab utama kematian korban. Namun, hasil akhir dari otopsi ini baru dapat disimpulkan 2 hari mendatang. Otopsi dihadiri ratusan warga sekitar pemakaman. Sementara keluarga korban tampak histeris selama proses otopsi berlangsung, terutama saat jenazah Hasniyati dimakamkan kembali. Hasniyati tewas beberapa hari lalu setelah diduga dianiaya majikannya, sehingga memicu ketegangan warga Makassar Minggu kemarin. Dari Makassar, Husin Abdullah dan Rudi Gunawan melaporkan. Jumlah penderita gizi buruk semakin bertambah dan selengkapnya akan kami sampaikan informasinya sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pasien penderita gizi buruk terus bertambah. Di Gorontalo, seorang balita berusia 5 tahun, berat badannya hanya 6,5 kg. Nasib serupa dialami oleh seorang balita di Bekasi, Jawa Barat. Jafar, putra pertama pasangan Usman Antolulu dan Hauria Tholib, kondisinya sangat memprihatinkan. Akibat kekurangan gizi di usianya yang 5 tahun, berat badannya hanya 6,5 kg. Ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur karena seluruh anggota badannya termasuk kaki dan tangannya tak berfungsi. Kondisi Jafar semakin parah karena penglihatannya tidak sempurna. Seluruh aktivitas Jafar kini terpaksa dibantu kedua orang tuanya. Hauria, ibu korban, mengaku tidak mampu memberikan makanan bergizi pada putranya. Saat Jafar masih bayi, ASINya tidak maksimal karena ia sendiri kekurangan gizi. Sementara untuk membeli susu formula, ia tak sanggup. Kini orang tua Jafar hanya bisa pasrah melihat kondisi putranya yang makin parah. Nasib serupa dialami Agung, bocah berusia 1,5 tahun, putra bungsu pasangan Yati dan Tomo, warga Pedurinan Baru, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Bocah seberat 4 kg ini belum bisa berdiri dan berjalan karena menderita gizi buruk. Sejak 5 hari dirawat di rumah sakit, Agung telah menghabiskan 9 botol infus karena kurangnya cairan dan gizi. Agung juga diduga kuat mengidap penyakit paru-paru basah. Yati, ibu Agung, mengatakan semula putranya mampu berdiri dan berjalan sedikit demi sedikit. Namun sejak usia 10 bulan, Agung sering sakit-sakitan dan sekujur tubuhnya lemas. Agung akhirnya dirujuk ke RSUD Bekasi menggunakan kartu Gakin. Agung merupakan pasien gizi buruk pertama di Kota Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi sejak Selasa kemarin telah memetakan Bantar Gebang sebagai wilayah rawan gizi buruk. Selain banyak keluarga yang tidak mampu, kawasan Bantar Gebang tergolong sangat rawan penyakit karena letaknya yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan. Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menjelaskan pemerintah tahun 2006 telah menganggarkan dana sebesar 3,2 triliun rupiah untuk masyarakat miskin. Pada acara penyerahan bantuan 7 unit ambulans pada masyarakat Banten di Serang hari Minggu, Menkes menjelaskan dana tersebut bukan diambil dari dana kompensasi pengurangan subsidi BBM. Menurut Menkes, dana kesehatan untuk orang miskin di beberapa daerah diselewengkan ke pos lain di luar sektor kesehatan. Menkes menghimbau seluruh rumah sakit termasuk RSUD untuk tidak mencari keuntungan. Lebih lanjut, Menkes mengatakan masyarakat miskin yang mempunyai kartu Gakin mendapat pengobatan gratis di puskesmas rawat jalan di kelas 3 rumah sakit pemerintah. Menkes menambahkan Depkes telah membeli seluruh tempat tidur kelas 3 rumah sakit pemerintah di Banten
sehingga setiap hari warga miskin di wilayah ini bisa mendapatkan pelayanan pengobatan yang lebih baik. Sejumlah warga miskin di ibu kota masih belum tersentuh pengobatan murah, meski mereka sudah melengkapi diri dengan surat keterangan tidak mampu. Untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis, tampaknya hanya angan belaka bagi warga tidak mampu di ibu kota. Nikma, warga kurang mampu yang tinggal di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini sempat mengalami kesulitan saat ingin memeriksakan anaknya di sebuah rumah sakit pemerintah. 2 bulan lalu, Saskia, putrinya, mengalami sesak nafas. Nikma hanya memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, RT RW, serta surat rujukan puskesmas setempat. Awalnya, pihak rumah sakit sempat menolak merawat dengan alasan kamar rawat penuh. Ia tidak memperoleh fasilitas gratis. Nikma mengaku menghabiskan biaya pengobatan Rp350.000. Saya trauma ya, karena saya punya anak 4, baru kali ini anak saya sakit kayak begini. Kita susah kalau jadi orang miskin. Ke rumah sakit kita susah. Dokter pun bilang, makanya ibu jaga anak ibu jangan sampai sakit. Kita juga nggak mau sakit. Nikma ingin pemerintah memperhatikan nasib warga seperti dirinya. Saya pengennya ya pemerintah lihat warganya masih ada, rakyatnya masih ada yang lebih membutuhkan. Kita di sini semua susah, tapi nggak ada yang merhatiin satupun. Mereka tidak memiliki dana untuk membayar biaya pengobatan yang amat mahal. Warga kurang mampu berharap pemerintah merealisasikan layanan kesehatan gratis bagi semua rakyat miskin. Muti Ariyanti dan Gatot Imam melaporkan. Puluhan siswa di SD Desa Apoho, Kecamatan Enggano, Bengkulu Utara terpaksa belajar di puskesmas akibat ambruknya sekolah mereka. Para siswa juga harus belajar berdesakan. Siswa SD Negeri 1 di Desa Apoho, Kecamatan Enggano, Bengkulu Utara, sejak sebulan terakhir terpaksa belajar di puskesmas setempat karena bangunan sekolah mereka ambruk diterjang badai. Para siswa terpaksa belajar di ruangan yang sempit karena harus dibagi 2 dengan ruang pelayanan kesehatan. Mereka juga harus belajar berdesak-desakan. 1 kursi digunakan untuk 3 hingga 4 siswa. Salah seorang guru, Khairul, mengatakan sekolah yang mereka tempati adalah swadaya TNI Angkatan Laut saat rehabilitasi pasca gempa 6 tahun silam. Mereka sebenarnya sudah berulang kali melaporkan masalah tersebut ke Pemda Bengkulu Utara, namun belum ditanggapi. Sampai sekarang ada tanggapan nggak, Pak? Sampai sekarang nggak ada, Pak. Sampai sekolah itu roboh ya. Kayak gini lah kami hari ini menumpang sekolah di puskesmas ini, Pak. Sampai berapa lama rencana di sini, Pak? Nah, ini kami belum tahu, Pak. Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosadi, mengatakan bangunan SD tersebut merupakan salah satu sekolah yang akan diprioritaskan pembangunannya paling lambat akhir tahun ini. Di Pulau Enggano, kini terdapat 5 bangunan sekolah yang rusak. Mirsan Hidayat dan Ferry Justika melaporkan dari Bengkulu. Pemirsa, satu lagi pasien suspek flu burung meninggal dunia. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Hingga saat ini korban meninggal akibat penyakit yang diduga flu burung di Desa Kubu, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terus bertambah. Renata Boru Tarigan pagi tadi meninggal di Rumah Sakit Adam Malik Medan setelah dirawat selama 5 hari. Saat dibawa ke rumah sakit, kondisi Renata sudah dalam keadaan kritis. Jenazah saat ini telah dibawa pihak keluarga ke kampung halaman mereka di Desa Kubu, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Renata adalah korban kelima yang berasal dari Desa Kubu yang meninggal karena diduga tertular virus flu burung. 4 orang lainnya adalah Roy Karo-Karo, Anta Ginting, Rafael Ginting, dan Boni Karo-Karo. Sementara 2 korban yang diduga suspek flu burung dan berasal dari desa yang sama, yaitu Serang Boru Ginting dan Jonet Ginting, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Adam Malik. Jumlah penderita demam berdarah di kawasan Jakarta kembali meningkat pada bulan Mei ini. Dari pantauan RCTI siang tadi di Rumah Sakit Tarakan terdapat 66 penderita demam berdarah. 19 diantaranya anak-anak yang sebagian besar balita. Jumlah penderita demam berdarah ini tertinggi di bulan Mei atau tertinggi kedua di tahun 2006 mencapai 75 pasien. Dengan rata-rata kedatangan pasien 5 hingga 7 orang per hari.
Sampai saat ini tempat tidur lipat harus digunakan setelah jumlah tempat tidur biasa tidak mencukupi. Jumlah pasien DBD terbanyak datang dari kawasan Tanah Abang, Jelambar, dan Kebonjeruk. Sejauh ini penanganan tim medis masih normal. Tidak ada korban meninggal di bulan Mei ini. Selama total korban meninggal akibat DBD pada 2006 mencapai 6 orang. Anda ingin terbang dengan harga tiket murah? Olahraga Dirgantara Terbang Layang kini mulai terjangkau dan aman. Ikuti selengkapnya hanya di Seputar Indonesia. Olahraga terbang layang masih belum populer di tanah air karena masih banyak yang menduga olahraga ini penuh risiko dan mahal. Namun bagi penggemar terbang layang, olahraga ini lebih aman dari mengendarai sepeda motor. Terbang layang merupakan kegiatan dirgantara yang belum populer. Pasalnya, terbang layang masih dinilai memiliki tingkat resiko tinggi dan mahal. Kebutuhan fasilitas lapangan terbang dan pesawat penarik atau towing glider menyebabkan masyarakat enggan menjajal kegiatan menantang ini. Padahal, terbang layang kini menjadi salah satu wahana wisata udara yang menyenangkan dan relatif murah dibanding berkelana di angkasa menggunakan pesawat komersial. Dengan membayar Rp200 hingga Rp250.000, Anda sudah dapat merasakan petualangan udara yang lebih bebas. Ya pemirsa, saat ini saya berada di glider atau pesawat layang yang nanti akan ditarik oleh pesawat penarik atau istilahnya namanya adalah towing glider. Sebagai pemula, saya akan terbang dengan ketinggian 1.500 feet dan nanti pada ketinggian tersebut akan dilepas oleh pesawat penarik dan kemudian akan terbang kurang lebih kalau dengan kecepatan angin yang normal kurang lebih akan terbang selama 7 hingga 8 menit. Instruktur terbang layang Wiwin Anggono mengatakan terbang layang merupakan kegiatan dirgantara yang relatif aman. Pesawat layang atau glider tidak bermesin, sehingga tidak memiliki resiko kecelakaan. Melaju dengan kecepatan 40 hingga 45 km per jam di langit bebas, pesawat layang jauh lebih aman dibanding mengendarai sepeda motor. Dengan tandem bersama instruktur yang berpengalaman, Anda pun dapat menikmati pemandangan kota dari udara secara aman dan nyaman. Endi Saputra dan Musjaya melaporkan. Ya pemirsa, berakhir sudah Seputar Indonesia hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.